Pemberontakan PKI tahun 1948 itu gagal sebagai repetisi warming up, pemanasan. Kegagalan pemberontakan tahun 1965 itu sebagai general repetisi. Kita akan melangsungkan kudeta yang ketiga. Nah, persoalan kita hari ini adalah bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita dalam konteks keislaman ini menjadi sesuatu yang tercecer. Bagaimana mungkin saya sempat akhirnya menulis menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Ini menjadi sesuatu yang menurut hemat saya tercecer betul. Kemarin ada Ustadz di televisi diputarkan film G30 SPKI di salah satu stasiun televisi. Ada, tetapi pertama filmnya dipotong-potong. Kedua, gambar palu aritnya dibuat blur, dibuat tidak jelas. Itu sebagai isyarat sebetulnya. Dicabutnya, dihilangkannya film G30 SPKI, dihilangkannya PKI setelah G30S. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, di buku-buku sekolah anak-anak kita sejak tahun 2004 sudah tidak ada lagi G30 SPKI, yang ada cuma G30S saja. Karena kita tidak peduli, karena kita tidak periksa, karena kita tidak ngeh kalau bahasa orang Jakartanya, jalan terus. Ya. Saya tahu dari mana? Karena saya tahu saya sampaikan. Waktu itu kita sempat menemui Pak Bambang Sudibyo, Profesor Doktor sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita pertanyakan pada beliau, Pak, kok bisa begini? Terbitnya buku-buku seperti Aku Bangga Anak PKI, Pengantar Kiri PKI Komunis Indonesia, tebarnya 612 halaman, beratnya 1,8 kilo. Itu buku jadi pegangan di berbagai kegiatan kepemudaan dan kepelajaran. Yang menulisnya seorang pejabat Mendikbud namanya Hilmar Farid. Ya. Jadi kelompok-kelompok PKI itulah jadi pejabat. Adonan pejabat jadi menteri, ada yang staf menteri. Seperti siapa? Dita Indahsari. Siapa Dita Indahsari? Staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Siapa dia? Dialah yang membuat Partai Papernas. Dialah otak awal pendirian PRD. Apa itu PRD? Partai Rakyat Demokratik. Apa itu? Sebuah gerakan partai baru yang dipentoli oleh seorang Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya, yang ADART-nya itu persis dengan ADART PKI hasil Kongres tahun 1954. Sekarang ada orang bikin organisasi, ADART-nya yang dia punya sama dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Itu kan sama juga, cuman ganti casing, isinya sama. Gerakan komunis itu mulai dilansir sejak tahun 1800-an. Konsepsi dasar itu dimunculkan pada tahun 1830 oleh seorang yang bernama Karl Marx. Karl Marx sendiri lahir tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Jerman. Konsepsi manifesto komunisnya mulai bersebar mengawali revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Ke Indonesia mereka masuk pada tahun 1913 dibawa oleh HJMF Sneevliet. Sneevliet ini adalah seorang Belanda yang merupakan tokoh perkereta apian. Maka kalau kita kenal gerakan komunis dari dulu sering melakukan sabotase. Sabotase dengan membalikan atau mematah atau menyilangkan rel kereta api. Nah, gerakan komunis sebenarnya cukup bersejarah tanda kutip. Silungkang catatan tersendiri dengan gerakan 1 Januari tahun 1927. Pemberontakan PKI tahun 1926. Pemberontakan PKI Silungkang tahun 1927, pemberontakan PKI Cirebon tahun 1945, pemberontakan PKI tahun 48 yang besar itu di Madiun, pemberontakan PKI berikutnya yang sangat monumental itu adalah pada tahun 1965. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Baharudin Lopa, setebal kurang lebih 400 halaman, di halaman ke-21, alinea ke-4, dituliskan bahwa pemberontakan PKI tahun 1948 itu gagal sebagai repetisi warming up, pemanasan. Kegagalan pemberontakan tahun 1965 itu sebagai general repetisi. Kita akan melangsungkan kudeta yang ketiga. Itu yang membuat saya agak kecut. Dan buku itu ditulis tahun 1967. Ya. Saya lagi-lagi tidak bisa bawa contohnya karena bawa ini saja. Bahwa 9 set, 10 set, beberapa tokoh sudah saya kasih. Ini untuk masjid ini saya kasih 1.
Nah, jadi kembali kepada Ustadz kita tadi bertanya, gerakan komunis ini sebenarnya disambung oleh mulut atau otak yang bernama Soekarno. Soekarno lah orang yang dari awal bercita-cita menggabungkan antara minyak, bensin, dan api. Itulah Nasakom. Cita-cita Nasakom Soekarno itulah yang bersemayam di batok kepalanya ketika dia membuat PNI tahun 1927. Gerakan itu dimotivasi oleh gerakan Sun Yat-sen, San Min Cui, dan gerakan penghancur khilafah yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, gerakan komunis disambung oleh kaum muda yang ada di Jawa. Mereka menyusup ke Syarikat Islam. Maka kita tahu ada Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Kalau tadi ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab adalah orang yang banyak meyakini pandangan-pandangan yang sifatnya Illuminati, kelompok Freemason. Nah, kelompok Freemason itu diantaranya yang jadi anggota sekarang itu adalah, ya kalau kita mau lihat yang dekat-dekat gitu, yang gampang bacanya gitu. Nah, ya kalau suami saja sudah jelas, istrinya jelas juga sebetulnya. Cuman karena dia menjadi penganut Freemason, Illuminati, Bavarian Illuminati, dan kajian-kajian seperti ini sebetulnya memang membutuhkan sama-sama banyak baca. Nah, kata kuncinya mungkin kalau kita memang punya paham keagamaan, ya, tetapi agama di negeri kita ini tidak ada jaminan apa-apa. Kalau di Makkah, di Madinah, di pusat-pusat Islam kita sama tahu, kita sudah diterangkan oleh Ustadz Rahmat Baikuni ataupun ustadz-ustadz yang lain. Ketika Dajjal datang nanti, Makkah dan Madinah nggak akan terganggu oleh Dajjal. Tapi kalau Dajjal datang ke Indonesia, kira-kira diganggu nggak? Nggak ada jaminan apa-apa, kita bisa kena, ya kan? Maka dari itu dengan pertanyaan tadi, PKI sekarang ada di kandang PKI Perjuangan. PKI sekarang ada di kelompok milenial, ya, yang dimotori oleh seorang perempuan yang selalu mencari-cari kesalahan Pak Anies Baswedan di Jakarta, dan dia bersebar juga di partai lain. Tolong cari siapa yang namanya Dita Indahsari, tolong cari yang namanya Andi Arief di partai mana. Tolong cari yang namanya Pius Lustri Lanang di partai mana. Jadi mereka bersebar hampir di semua partai. Termasuk di P3 dulu, namanya Oki Asokawati. Oki Asokawati itu adalah anak dari seorang yang bernama AKP Anwas. Seorang jenderal atau bukan jenderal, perwira tinggi polisi. Nah, saya sudah sebut ini sejak berkatakanlah 15-20 tahun belakangan saya sebut. Dia sempat menulis sebuah buku yang berjudul, dia sekarang pindah ke Nasdem. Ya. Jadi di kaum PKI itu memang berjuang untuk masuk DPR, dan jumlah mereka sekarang hampir 200 orang. Sementara kita masih ada yang mengharamkan pemilu, sementara kita masih ada yang bilang itu tidak Islam. Saya ingin katakan formula penyelenggaraan negara yang ada kita jauh dari ideal. Tapi jangan sampai punguk nan ketek di tangan dibuang. Nah, nan Garuda di atas itu ndak ada pejo, nan gadang indah, nan kita indah. Nah, itu nih sekarang terjadi. Kader-kader PKI sekarang ada sekitar 200-an orang di DPR RI periode 2019-2024. 2024-2009 ada sekitar 61. 2014 ke sini ada sekitar 118. Mereka memang sedang mengejar target ketemu angka 400. Kalau 400 kader PKI sudah ada di DPR, maka dipastikan pemilu yang akan datang partai berlambang Palu Arit akan ikut pemilu. Karena mereka akan mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Sayangnya pemahaman tentang ini tidak luas. Makanya biasanya para masyarakat dan jamaah yang sempat berjumpa dengan saya, wah, kita terlambat, Ustaz. Memang terlambat. Gubernur yang komunis sudah terang-terangan, wali kota yang komunis sudah terang-terangan, bupati yang komunis, pimpinan pesantren yang komunis, polisi yang komunis, TNI yang komunis sudah terang-terangan. Dan saya sudah bicarakan itu di forum-forum terbatas di kalangan Angkatan Darat maupun Badan Intelijen. Tapi mereka kan tidak akan pernah dibantu, tidak akan pernah dibela. Nah, kita tinggal menunggu apakah kita akan seperti yang tadi Buya Akil katakan, kita memang harus berani. Keberanian itu harus diawali dengan kesadaran. Sadar keberanian kita namanya jihad. Jihad itu ada dasarnya iman dan ilmu. Kembali pada pertanyaan tadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Kita tidak boleh menanyakan musuh mau bertanggung jawab. Musuh tidak akan pernah menanyakan persiapan kita.
Musuh kita adalah orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Dia bisa menjadi orang yang dibilang munafik atau orang yang ada di posisi lain. PKI, komunisme bukan satu-satunya masalah. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena saya agak kerap dengar gitu. Siapa ustadznya? Alfian Tanjung ya? Ngomongnya paling PKI lagi. Kayak nggak ada lagi yang mau dibanyak. Seperti kita masuk rumah sakit unit gawat darurat. Kondisi kita sangat banyak. Pandangan-pandangan menghina keluarga, menghina suami, film suami-suami takut istri, itu merupakan bagian dari proses-proses dibangunnya negeri yang berpaham komunis, termasuk politisasi. Sekarang coba saya tanya para jamaah, siapa yang memimpin PSSI? Siapa yang memimpin BNN? Siapa yang memimpin BNPT? Siapa yang memimpin produksi persenjataan kita di Bandung? Siapa yang pemimpin bea cukai? Siapa menteri dalam negeri? Jadi kalau ada lihat dalam teori komunisme, ketika terjadi politisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara komunis. Sekarang dikit lagi pilkada serentak. Calon gubernur Sumatera Barat itu diantaranya polisi. Dari 197 orang yang akan menjadi calon gubernur dan bupati, gubernur ada 9, bupati dan wali kota ada 197. Ada 80% calon daripada pilkada serentak per 23 September 2020 itu adalah polisi. Nah, kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apa? Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi pilkada. Akan ditetapkanlah PLT, pejabat sementara. PLT yang menetapkan adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya maka nanti digantilah PLT itu polisi semua, maka negara kita akan menjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu artinya negara komunis Indonesia. Clear? Kalau mau bicara akademis, bukan bicara marah-marah, bukan bicara Iko provokator. Ayo kita lihat seluruh negara yang didominasi oleh polisi itu negara komunis. Silahkan diperiksa di seluruh dunia.